Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah lelah kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung lainnya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita bersyukur sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, dan yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sunnah sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadi suri tauladan terbaik bagi umatnya, yang menjadi rahmatan lil alamin, yang mana beliau meninggalkan dua bekal untuk kita hidup di dunia ini, yaitu apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran, dan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, yaitu hadis dan sunnah-sunnahnya. Sehingga apabila kita mengamalkan dua bekal itu tadi, Bapak Ibu, kita mengamalkan, kita mempelajari dua bekal tadi, insya Allah niku sampun cekap angin malam dengan sami melangkah untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, sering kita dengar hadis ketika bulan Ramadan yang mana berbunyi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Hadis ini sangat populer digaungkan setiap bulan Ramadan oleh para dai, para penceramah ketika masuk bulan Ramadan atau ketika di bulan Ramadan, ketika momen-momen di bulan Ramadan. Yang artinya apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Jamaah Allah, sudah barang pasti bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan juga disebut Sayyidul Syahr, pemimpinnya bulan-bulan dari bulan-bulan Hijriah lainnya. Maka di bulan ini Allah melimpahkan rezekinya, melimpahkan ampunannya, melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Artinya rahmat Allah dibuka selebar-lebarnya daripada bulan-bulan selainnya. Artinya apabila kita mengerjakan kebaikan, maka pahala akan dilipat gandakan daripada yang biasanya. Yang biasanya sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya seakan-akan itu ibadah wajib. Yang sholat wajib akan digandakan pahalanya lebih daripada pahala yang biasanya. Namun perlu kita pertanyakan arti dari wasufidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan. Telah kita ketahui bahwasanya sejauh ini ulama dengan sami ningali tasih enten tiyang ingkang maksiat. Nggih mboten, Bapak. Tasih enten kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Katanya
setan-setan dibelenggu. Kok masih ada kemaksiatan? Katanya setan-setan dibelenggu. Kok masih ada yang berbuat buruk? Tesih enten sing mokel. Tesih enten sing mampir warung bar zuhur. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan di bulan Ramadan lainnya. Maka di sini saya akan membacakan pernyataan dari Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Mufhim lima Ushkila min Talkhis Muslim, yang mana Imam Al-Qurtubi ini wafat tahun 656 Hijriah, sedangkan sekarang sudah 1445 Hijriah. Artinya pun kanu. Maka yang pertama, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya ahaduha innama yuftallu 'anis sha'imina as-shawm alladhi khufida ala surutihi wa ru'yat adabihi. Pertama, setan hanya dibelenggu dari orang-orang yang menjaga adab-adab saat puasa. Nek tiyang boten jaga adab-adab puasa pun berarti setan tasih ganggu kula panjenengan sami. Nek kula panjenengan sami boten jaga adab-adab puasa kita, maka kita seenaknya saja tidak menghormati bulan Ramadan, kemudian kita masih seenaknya saja tidak merasa ini adalah bulan Ramadan, maka setan akan mudah untuk menggoda kita, masih menggoda kita. Artinya setan ini dibelenggu hanya untuk orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan Ramadannya, mempersiapkan ibadah di bulan Ramadannya, sehingga adab-adabnya terpenuhi. Contohnya ketika Rasulullah niku ngendikan bersabda, ketika kamu diajak berkelahi, maka katakanlah ini shaim marotain. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Ini salah satu adab berpuasa, bahwasanya apabila kita dipancing emosi kali saudara kita atau tetangga kita, atau dicaci maki teman kita, maka hendaknya kita jangan membalas cacian itu dengan cacian yang lain, atau membalas perkataan buruk itu dengan perkataan buruk juga, tetapi katakanlah ini shaim. Hikmahnya apa? Maka balaslah perkataan-perkataan buruk itu dengan perkataan-perkataan baik, jangan malah meladeninya. Maka itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang menjaga adab puasa kita. Yang kedua, jamaah rahmatullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya anna law salimna annaha sufidat an kulli sha'imin lakinna la yulzamu min tasfidi jami'i syayatin alla yaqau syarrun. Kedua, jika kita yakini bahwa semua setan dibelenggu secara total saat Ramadan, maka tidak mesti semua keburukan akan terhenti juga secara total. Mengapa? Karena keburukan tidak hanya terjadi karena setan, melainkan hiya an-nufusul khabithah wal adatur rukikah wasyayatinul insiyah. Ya. Keburukan itu bukan dikarenakan setan. Ya. Tetapi yang pertama, keburukan itu dikarenakan hawa nafsu kita, hawa nafsu buruk kita. Seseorang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang manusia itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala fujur niku kedurhakaan dan takwa. Maka di dalam diri kita niku enten kalih jiwa. Ada jiwa yang buruk, nafsu yang buruk, ada yang nafsu yang baik. Maka keburukan di bulan Ramadan ini terjadi salah satunya karena nafsu kita terlalu besar, ego kita terlalu besar. Kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita sehingga orang-orang masih melakukan keburukan-keburukan. Jamrahmikumullah. Yang kedua, karena ada rukikah. Ini karena kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Ada orang yang sebelum di luar bulan Ramadan itu tidak mempersiapkan Ramadannya. Artinya tidak merasakan kedatangan bulan Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan buruknya belum terhenti, sehingga menjadikan kualitas di bulan Ramadannya rusak. Karena apa? Karena perilaku kebiasaan yang tidak
diubah tadi, kebiasaan buruk yang tidak diubah tadi. Yang ketiga, karena asyayatinil insiyah, setan-setan yang berwujud manusia. Jadi enten sing setan berwujud jin, ada setan yang berwujud manusia. Artinya apa? Maka jika ada orang yang masih melakukan keburukan, sebetulnya setan sudah lepas tangan. Setan itu pun bukan ikut campur dengan perbuatan yang dilakukan tersebut. Namun hawa nafsunya sendirilah yang membuatnya melakukan keburukan. Lalu dengan wajah tanpa dosa, ia menuduh setan telah menggodanya. Ulang buatan dukung setan, tetapi ini untuk menjaga diri kita agar senantiasa waspada, agar senantiasa menghormati bulan Ramadan dengan menjaga adab-adab puasa kita. Maka jamaahullah, dengan 3 tadi kita telah mengetahui adab-adab puasa, mempelajari adab-adab puasa, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan kebiasaan-kebiasaan kita dengan kebiasaan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu setan itu dibelenggu hanya ingkang sing didengkot-dengkotipun, sing alit-alit tesih berkeliaran. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Maka memaknai terbelenggunya setan dengan menipisnya keburukan ini memiliki penguat dengan hadis-hadis yang lain seperti yang telah disebutkan tadi. Ketika kita puasa, maka apabila diajak berkelahi atau dicaci, maka qul inni shaim, katakanlah inni shaim. Jamaahullah, dengan pernyataan sufidati syayatin dari Imam Al-Qurtubi ini tadi, maka marilah kita di akhir 10 hari bulan Ramadan ini senantiasa terjaga, senantiasa menjaga hawa nafsu kita, senantiasa menjaga adab-adab puasa kita, sehingga kita mencapai puncak di bulan Ramadan dengan menjadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi muslim yang lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan ini, dan semoga kita mencapai derajat la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat menjadi perhatian bagi saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, dan sehingga kita mendapatkan hikmah di bulan Ramadan ini dan dipertemukan insyaallah bulan Ramadan di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Nur wal ghalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.